Halo Aqua, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading kalian yang bersifat general dari tanggal 6 hingga tanggal 12 September 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir asmara, disesuaikan di bidang mana kalian sedang dealing, diambil pesan yang sesuai, diabaikan yang tidak. Jangan diambil hati bila ada hal-hal yang negatif atau hal-hal yang sensitif yang menurut kamu tidak benar ya terhadap kamu, karena ini readingannya general ya. Oke, diambil sisi positifnya saja karena ini mencakup semua aku ya. Kalau sama sekali tidak resonate terhadap kamu, berarti ini bukan untuk kamu. Oke, untuk kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, jangan lupa dicek Sun, Moon, and Rising-nya, dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, untuk aku di bottom of your deck ada Five of Pentacles ya. Rasa loneliness nih ya, ada rasa frustasi akan kehidupan yang bahagia ya, impian untuk hidup bahagia ya, untuk perspektif masa depan kamu. Ada juga di sini Knight of Cups ya, sepertinya ada keinginan untuk dilamar. Ada juga ini yang lagi dealing nih ya, seperti kontrak kerjasama ya, pertemuan antara kedua belah pihak yang ingin dealing nih. Ada bentuk kerjasama, tapi ada juga di sini seperti legalitas kontrak ya, perjanjian. Ada syarat-syarat untuk kontrak kerjasama ini. Ada Three of Swords, ada rasa sakit hati di sini. Sepertinya ada dilamar atau bentuk hubungan antara kamu dengan pihak kedua. Di sini ada rasa sakit hati. Saya nggak ngerti kenapa ada di sini rasa sakit hati ya. Mungkin ada harapan-harapan kamu di bidang ini ya, yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi ekspektasi kamu, dan ini membuat kamu merasa sedih. Ya, ada Emperor. Ya, ini adalah energi yang mengingatkan kamu untuk lebih membalance ya, lebih menyeimbangkan emosi dan pikiran kamu, lebih banyak berpikir yang realistis, seperti membuat tindakan atau keputusan ya lebih condong ke arah yang logis lah, yang lebih realistis. Jangan impulsif gitu, jangan bertindak spontan di dalam membuat suatu tindakan atau keputusan. Contohnya misalnya kalau mau ngebantu orang ya, kalau mau ngebantu orang ya, pada hari itu kamu ngerasa iba ya kan, tiba-tiba langsung kamu kasih rupanya dia nipu kamu kan gitu. Ya harus berpikir berhati-hati lah sebelum melakukan suatu tindakan ya, supaya tidak menuai kekecewaan atau membuat kamu menjadi frustasi. Dan ada juga di sini mengingatkan untuk beberapa kamu ya, untuk lebih kooperatif dengan orang-orang di sekitar kamu, seperti pimpinan terhadap bawahan, atau kamu dengan partner kerja kamu, partner bisnis kamu, kooperatif bersama mereka. Ada komunikasi di sana, apa kira-kira kiat-kiat atau strategi atau plan selanjutnya untuk meningkatkan mutu kualitas dari bisnis atau karir yang kamu sedang geluti ya. Ada Eight of Pentacles ya. Ya, ada kerja keras di sini, ada berupa kerjasama dalam bentuk kerjasama yang sangat tough ya. Situasinya di sini sangat serius gitu. Ada sikap yang sangat memproteksi, sangat overprotective terhadap bisnis atau karir di sini. Sangat ngejaga sekali kualitas atau stabilitas bisnis atau keuangan di sini ya. Ya, ada Wheel of Fortunes. Ya, keberuntungan di sini untuk Wheel of Fortune ini kondisinya ini adalah 2 ya. Nggak selalu ini adalah keberuntungan, tapi bisa juga ini bisa juga berbalik ya kan. Tergantung daripada kamu menginisiasi, tergantung dari kamu, tindakan kamu ya. Apakah ketika kamu melakukan suatu tindakan nih, ada dihadapkan situasi misalnya persoalan, apakah kamu membuat suatu keputusan di sini berdasarkan sikap impulsiveness, otomatis ini Wheel of Fortune-nya ini akan ke bawah. Tetapi kalau kamu melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan rencana, berdasarkan plan, ini udah terstruktur nih ya, kamu akan memperoleh keberuntungan di sini ya. Ada Three of Cups ya, membutuhkan adanya kerjasama antara kamu dengan orang-orang yang memang memiliki keinginan untuk berkembang, untuk maju bersama ya. Ya, ini bagus ini ya. Ini sepertinya ada beberapa di antara kamu ini yang melakukan kerjasama seperti bisnis kecil-kecilan dengan teman gitu ya kan. Iya, ada Five of Wands ya. Sepertinya ada konflik juga ya. Konflik yang kamu dapatkan
konflik ini antara kamu dengan teman kamu ini, ada gosip, ada juga yang step back kamu yang seperti berusaha untuk ngejatuhin kamu ya Aqua. Wow, ini ada energi Aries, Sagittarius, Leo di sini ya, dan juga Scorpio, Cancer sama Pisces. Nah, kalau saya udah ketemu seperti ini, saya jadi sesak napas. Entah kenapa ya, susah sekali kalau udah ngebaca yang seperti ini. Tapi kalau yang bahagia-bahagia itu senang banget bacanya ya. Ya, ada Ten of Wands ya, ada banyak beban yang kamu pikul di sini. Sepertinya tugas ya kan, project. Ini bisnis, kerjasama atau karir yang sedang kamu geluti ini menuntut kamu untuk menyelesaikan berbagai persoalan di sini, dan ini harus selesai. harus selesai seperti target ya. Kalau misalnya bisnis MLM atau seperti sales marketing, ada targetnya ya kan, dan ini harus tercapai. Seperti ada di sini dorongan push gitu ya. Kamu ngerasa exhausting juga di sini, ngerasa kelelahan juga ya kan. Oke, ada Six of Pentacles ya, membutuhkan bantuan ya. Iya, feeling exhausted ya kan. Ya kecapean. Kalau kamu ngerasa bahwa ini kamu nggak sanggup nih ngerjainnya ya kan sendiri ya, gimana bisa ya kan kamu ngangkut ini segala sesuatunya sendiri, kamu yang ngangkat dari gerobak, kamu juga yang ngangkat sendiri ya kan. Ini bakalan ada yang berjatuhan ya kan. Daripada terjadi seperti ini ya, bisa jadi ya kamu share dengan orang lain, kamu minta bantuan orang lain ya untuk ngebantu kamu, maka ini akan terangkat lebih ringan ya kan. Dan hasilnya juga akan lebih enak dilihat. Kamu nggak menghabiskan energi, kamu nggak kecapean, nggak terbebani dari pikiran juga ya kan. Nah, dan kamu juga bisa berbagi dengan orang lain ya. Tetapi di sini perlu ada kehati-hatian juga ya, kehati-hatian di dalam bekerja sama atau memberikan kepercayaan terhadap orang lain yang ngebantu kamu ya. Jangan sampai orang yang ngebantu kamu di sini atau partner bisnis kamu di sini malah memutar rezeki kamu ke bawah ya. Ada Two of Wands ya, dihadapkan pada dua kondisi. Sepertinya ada di sini perasaan loneliness ini ya. Ada Ace of Cups di belakang. Iya, ngerasa kesepian ini. Iya, pengen bahagia, pengen menikah. Ya, sepertinya ini apa ya? Kompleks ya, antara bisnis, karir, dan juga asmara ada juga di sini. Ya, ini fokusnya ini seperti karir oriented, fokusnya kerja, tapi di satu sisi sebenarnya kamu juga pengen memiliki kehidupan rumah tangga yang baik, yang bahagia dengan seseorang. Pengen juga dilamar ya kan? Iya. Ada juga ini yang pengen dibantu ya, ada koneksi orang ketiga nih yang memberikan channel ya, jalan keluar supaya kamu itu memperoleh pasangan ya, memperoleh pencerahan juga untuk kamu, bantuan terhadap kamu supaya kamu bisa membuat suatu keputusan atau bisa memilih yang mana yang akan menjamin kehidupan asmara yang bahagia terhadap kamu ya. Ada beberapa di antara kamu sepertinya untuk asmara ya dihadapkan pada dua pilihan, terikat ini pada dua pilihan ini ya kan. Satu mengikat tangan kamu ya, satu lagi mengikat kaki kamu ya. Kamu lebih perhatian sebenarnya yang mengikat kaki kamu ya kan, yang nggak nampak ini. Tetapi yang nampak ini ya kan, yang nampak di permukaan orang-orang tahu pasangan kamu ya, kamu nggak terlalu care ya kan, kamu belakangin dia nih gitu. Kamu lebih care terhadap sesuatu yang tersembunyi. Wow, ini ya, ini membuat kamu merasa frustasi ya, ngerasa sedih ya. Ya, pada akhirnya ya saya sendiri tetap ini karena saya masih bingung juga ini ya kan. Ya, untuk karir saya juga ngelihat di sini ada bentuk kerjasama ya yang harus kamu bangun di sini, bentuk kooperatif, kerjasama yang baik antara kamu dengan orang yang ngebantu kamu atau bisa juga dengan bawahan kamu. Perlu adanya juga di sini bentuk perhatian atau komunikasi yang baik ya, supaya tidak terjadi seperti konflik ya, perbedaan pendapat atau orang yang menikam kamu di belakang. Yes, ini mulut saya comot nih. Oke, ada Two of Pentacles untuk Knight of Cups ya. Ya, ada beberapa di antara kamu ini mengalami masalah financial ya, dan ingin segera kerja gitu. Cuman menuai kesedihan, mungkin pekerjaan yang kamu dapatkan ini enggak sesuai dengan ekspektasi kamu ya, enggak seperti
nggak ini ya, nggak klop dengan kamu gitu, nggak nyaman gitu ya, semacam gitu ya. Ya mungkin ya, di minggu lalu ada beberapa di antara kamu ya, nggak beberapa sih, ada yang komen saya, ini bukan energi saya, ini saya nggak kesulitan di keuangannya. Saya kan mendeskripsikan ini setiap kartu ya, karena saya tahu kan setiap aqua itu pasti memiliki sun, moon, rising, ascendance, placements itu berbeda-beda ya. Ya, birth chart-nya itu kan berbeda-beda. Jadi ini general, makanya saya mengatakan ada beberapa. Jadi diambil pesan-pesan yang sesuai dengan kamu, jangan diambil bila tidak sesuai ya. Oke? Iya. Ada the Emperor. Untuk the Emperor-nya ada Page of Wands. Ya, ini ada rasa ketertarikan nih untuk tantangan baru bagi beberapa di antara kamu ya. Iya. Kamu tertarik nih untuk bidang baru, pekerjaan baru ya, orang baru, di hubungan asmara juga seperti itu, ada rasa ketertarikan. Cuman ada kesedihan, nggak sesuai dengan ekspektasi nih sepertinya ya. Iya, dihadapkan pada dua pilihan antara ya melanjutkan atau stop. Cuma masih mikir-mikir, masih nimbang-nimbang ya, takut melakukan suatu kesalahan. Nanti kalau misalnya saya nggak terima ini, sebenarnya dia baik gitu ya, tapi karena nggak sesuai nih kriterianya, nggak sesuai dengan yang kriteria saya, nggak standar saya ya misalnya ya. Jadi tapi karena perilakunya baik, jadinya kamu mikir-mikir ya kan, nanti nggak ada loh yang lebih baik lagi datang seperti itu ke kamu kan gitu ya. Jadi ada keraguan di sini. Ada keraguan di sini ya. Untuk pekerjaan ya, muncul lagi di sini Two of Wands ya, perlu adanya kerjasama antara kamu ya dengan partner kerja kamu sepertinya ya. Bisa jadi dengan teman ya, seperti yang saya katakan tadi, ini partner bisnis ini seperti usaha bisnis kecil-kecilan gitu ya kan, dengan teman gitu ya. Ketika kamu dihadapkan pada dua pilihan ya, ketika ada konflik misalnya dihadapkan dua pilihan antara kamu memulai bisnis sendiri atau dengan teman, atau ini ada dua pilihan ya, dengan teman atau dengan orang lain gitu. Ini sepertinya di minggu lalu agak sama ya, ada konflik batin mungkin di dalam diri kamu sendiri ya. Kalau kartu kamu mengatakan bahwa lebih fokus terhadap relationship, orang yang dekat dengan kamu. Jangan memulai sesuatu yang belum kamu ketahui ya karakter atau personality-nya, karena ini adalah berupa kepercayaan ya. Kalau misalnya kita membangun bisnis ya kan, itu mengenai uang gitu, dan kita perlu orang yang bisa kita kepercayai, bekerja sama kan gitu ya. Nah kalau misalnya kamu mau bekerja sama membangun bisnis dengan teman, sahabat kamu sendiri, atau dengan pasangan kamu sendiri misalnya, itu kan lebih secure dibandingkan dengan orang baru yang belum kita tahu background-nya bagaimana kan gitu ya. Oke, ada King of Pentacles ya. Untuk King of Pentacles-nya ada hal-hal yang tidak terduga akan terjadi, dan ini tergantung dari kamu ya, bagaimana kamu membuat plan kerja kamu di sini. Dan ada The Magician ya, ini cepat ini ya, ada kebahagiaan sih sebenarnya di satu sisi, walaupun ini sepertinya konflik ini nggak terlalu besar banget. Ini konflik ini bisa berasal dari anggota keluarga ya, dari pasangan, bisa juga dari anggota keluarga. Ada banyak ini pekerjaan yang harus kamu selesaikan pada waktu yang bersamaan, harus selesai, kalau enggak rugi ya, kalau enggak kena marah nih gitu ya sama bos ya kan, kalau enggak harus kena marah ini nanti ya kan, kalau kena marah sakit hati dong, sedih ya kan. Iya, butuh bantuan ya, carilah bantuan itu sepertinya saran yang baik ya untuk aku ya di minggu ini ya. Dan saya ngelihat di sini untuk Two of Words-nya belum bisa membuat suatu keputusan apakah kamu akan stay dengan ya, apakah kamu akan mengambil kesempatan menjalin hubungan dengan orang yang baru, melanjutkan hubungan ini ke tahap yang lebih serius, atau dengan yang lain ya. Ada dua pilihan di sini. Kamu sedang mengobservasi situasi ini, mana yang lebih baik untuk kamu ya. Ya, ini mempengaruhi mood kamu sih sebenarnya di sini ya, saya lihat. Tetapi lebih berhati-hatilah ya. Kalau saran saya sih, menurut saya ya,
Kalau untuk bisnis seperti yang saya katakan tadi, untuk partner bisnis ya, apakah kamu akan memilih bekerja sama dengan sahabat, pasangan atau orang lain? Saya sih lebih menyarankan lebih fokus bekerja sama dengan orang terdekat kamu dibandingkan orang baru. Kalau untuk hubungan asmara ke arah yang lebih serius, ada yang ngelamar kamu, misalnya kamu bimbang gitu ya, cobalah ditanyakan lagi hati kamu, ya berdoa, bermeditasi, atau tanya saran-saran dari orang-orang yang lebih wise. Kamu tahu siapa yang lebih menjamin masa depan atau kebahagiaan kehidupan asmara kamu, ya. Karena aku itu sebenarnya adalah sosok yang intelek loh. Dia itu mampu melihat situasi, ya. Orang-orang yang memang memiliki kontribusi yang baik, yang akan memberikan sumbangsi yang baik terhadap kehidupan dia ini tahu dia, ya, manfaatkan itu ya. Oke, untuk spiritual guidance kamu ya. Ya, ini agak lama ini readingannya karena ada spiritual guidance ya. Dan saya nggak tahu ya, untuk minggu ini sepertinya saya terlalu banyak bicara. Makin lama makin banyak bicara saya nggak tahu. Oke, mohon dimaklumi ya untuk semua zodiak, bukan cuma aku aja ya. Oke, untuk Aqua ada gratitude list, ada bountiful nature, ada deservingness. Ya, untuk gratitude listnya ada counting your blessing and feeling gratitude for what you already have helps you to be entered in your heart instead of fixated on worries in your mind. What and who are you grateful for right now? Keep focusing upon gratitude and you'll discover the amazing generosity of the universe. Ya, tetaplah fokus terhadap hal-hal yang baik, bersikap yang baik terhadap orang-orang sekitar. Ya, kalau misalnya ada orang yang ngelamar kamu, kamu nggak suka sama dia, nggak pengen serius sama dia gitu ya, tetap berpikir positif. Kalau misalnya melakukan penolakan pun terhadap sesuatu, ya kan, dengan sikap-sikap yang baik, kata-kata yang baik ya. Oke, and you'll discover the amazing generosity of this world. Kalau ada beberapa di antara kamu memberikan, ada beberapa di antara kamu yang meminta bantuan ya, dan kamu terpanggil untuk memberikan bantuan tadi, dan kamu tahu bahwa ketika kamu memberikan bantuan terhadap seseorang ini nih gitu, seorang ini kamu yang nggak yakin ini bakalan membalaskan kamu suatu saat gitu, tetapi tetaplah menjadi seseorang yang baik gitu, karena semesta itu melihat kamu ya. Kemungkinan bantuan yang kamu berikan itu tidak akan dibalaskan oleh dia, tetapi orang-orang di sekitar kamu ya diperhatikan oleh semesta. Rezeki itu banyak jalan keluarnya ya kan. Iya ya, dan ada bountiful nature. Spending time in nature helps shift you to a higher vibration and reminds you of God's infinite abundance. Go outside and enjoy a walk or hike with your pet, meditate beneath a tree garden, sit under the stars, or do some other activity to connect with the limitless vastness. Ya, kalau kamu dihadapkan pada feeling exhausted, kamu ngerasa capek, ada seketika kamu sedih karena dihadapkan pada kondisi dua pilihan. Ya, ada banyak pekerjaan, ada juga konfliknya seperti gossiping you behind your back, ada juga yang ingin step back you, ada yang ingin ngejatuhin kamu gitu ya. Ya, ada yang ngajak berdebat, berantem gitu ya. Tetaplah kamu menjadi sosok yang bisa bersikap generosity terhadap orang lain gitu. Jangan jadi karena kamu mengalami tantangan-tantangan seperti ini kamu menjadi jiwa yang keras terhadap semua orang. Jangan ya. Untuk orang yang memperlakukan kamu dengan buruk ya bisa jadi ya kan kamu ya bersikap ya miliki ego itu untuk mempertahankan diri kamu, tetapi untuk orang lain tetaplah bersifat generous, tetaplah bersikap baik. Dan kalau kamu dihadapkan pada rasa sedih atau rasa exhausting, capek ya, rasa marah gitu, emosional, ya bagaimana caranya supaya kamu masih terjaga vibrasinya ya, higher vibration-nya. Overall kartu kamu ini baik ini ya, semangatnya luar biasa, rezekinya juga bagus di sini. Cuman tantangan itu pasti kan ada ya kan dari orang luar gitu. Dan ini adalah tantangan bagi kamu, bagaimana supaya kamu itu tetap nge-keep, bagaimana kamu bisa menjaga vibrasi kamu itu tetap di atas ya, aura kamu itu tetap mekar. Dan bagaimana caranya adalah ingatkan diri kamu akan kekayaan, akan
kekuatan Tuhan, akan indahnya kekuatan atau wonderful how wonderful God is gitu. Luar biasanya Tuhan itu. Go outside and enjoy a walk or hike with your pet. Jalan-jalan keluar, ya kan? Nikmati jalan-jalan kamu, atau bisa kamu bawa hewan peliharaan kamu, bermeditasi di tengah-tengah alam, ya, di tengah-tengah taman. Pada malam hari kamu bisa juga duduk, ya, lihat-lihat bintang di langit, atau melakukan beberapa aktivitas yang bisa mengkoneksikan kamu terhadap hal-hal yang abundance, yang nggak bisa diekspresikan lewat kata-kata. Ya kan, terkadang kalau misalnya ada banyak nih sebenarnya ya di alam bawah sadar kita itu yang terkoneksi dengan alam semesta, ya, yang tidak bisa kita ekspresikan lewat kata-kata. Tapi ketika kita terkoneksi dengan nature, kita bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa itu di sana. Bahkan ketika kita pun merasa down sedaun-daunnya, itu banyak sekali orang yang ingin membuat kita itu hancur sehancur-hancurnya. Tapi ketika kamu terkoneksi dengan nature, dengan semesta, ada di sana kekuatan yang akan kamu terima, dan kamu akan merasakan itu, ya. Deservingness. You are a beloved child of love like everyone else, and you deserve to receive the support that will allow you to focus upon your divine life purpose. Even if you can't yet recognize your lovable quality, trust that God and angels can see how amazing you are. You truly are. Ya, Tuhan itu melihat kamu bahwa kamu adalah sosok yang sangat lovable, memiliki kualitas yang penuh dengan cinta. Percayalah pada Tuhan dan juga malaikat penjaga kamu juga untuk melihat hal-hal yang sangat amazing yang kamu miliki. Kamu itu disayangi oleh Tuhan. Kamu adalah anaknya. Seperti yang lain juga, kamu pantas mendapatkan dukungan dari semesta, dari Tuhan, untuk memperoleh kehidupan yang cerah, yang divine, yang begitu bermakna. Even if you cannot recognize, bahkan ya walaupun kamu belum bisa melihat itu dengan jelas sekarang, ya. Makanya seperti yang saya katakan, coba deh sesekali take a walk around the nature, ya kan, berjalan-jalan di tengah-tengah alam, atau bermeditasi di tengah-tengah taman. Kamu akan memperoleh sinyal-sinyal atau vibrasi-vibrasi yang tidak bisa kamu ekspresikan lewat kata-kata, tapi kamu akan merasa bahagia di sana. Kamu akan mengerti akan hal itu. Ya, demikian untuk Aqua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel ini, yang nonton video ini walaupun waktunya agak sedikit banyak, ya. Ya, ini untuk Aqua ini sepertinya yang lebih sedikit dibandingkan video lain. Ya, bila kamu ngerasa ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Aqua. Sampai jumpa. Semangat, ya.